Timur Tengah belum mereda. Amerika Serikat yang mengklaim bersama Iran tengah menuju kesepakatan damai, nyatanya gerilya di Selat Hormuz. Tak hanya itu, negara teluk yang terlibat ketegangan di Selat Hormuz justru membuka jalur bagi Amerika Serikat. Menurut laporan Wall Street Journal, Arab Saudi dan Kuwait dilaporkan kembali membuka akses bagi militer Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan serta wilayah udara mereka. Sementara itu, militer Amerika Serikat menyatakan telah menembaki dan melumpuhkan 2 kapal tanker minyak berbendera Iran di kawasan Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut tindakan penyerangan kapal dilakukan setelah terjadi baku tembak dengan pasukan Iran. Kapal tersebut dilaporkan berupaya memasuki pelabuhan Iran di Teluk Oman. AS menyebut langkah itu bagian dari penegakan blokade terhadap kapal yang tidak mematuhi aturan. Ketegangan terus terjadi di Selat Hormuz. Iran menegaskan fokus utamanya saat ini adalah mengakhiri perang dengan Amerika Serikat dan Israel secara permanen. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, menyatakan kepemimpinan Iran berupaya mengakhiri perang yang disebutnya sebagai perang yang dipaksakan. وضعیت کنونی تمرکز ما بر آن چیزی است که هم برای خودمون مهمه، هم برای منطقه و هم برای جامعه بین‌المللی و اون خاتمه دادن به جنگ تحمیلی است. طرح ما متضمن این هست که همون بر مبنای یا در ادامه آتش بس این که جنگ تحمیلی در همه جبهه‌ها باید خاتمه پیدا بکنه. Sementara itu, Amerika Serikat meminta Iran segera memberi respon seiring berlanjutnya diskusi diplomatik. Hal ini diungkap Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, merespon rencana Iran membentuk badan yang khusus mengendalikan Selat Hormuz. Marco Rubio menegaskan pembentukan badan tersebut tidak bisa diterima oleh sejumlah negara. I think everybody agrees that Iran having a nuclear weapon is unacceptable. I don't know of anyone who thinks it's a good idea for Iran to have a nuclear weapon except the Ayatollah. So I think the question is, what do you do about it? And the president's actually trying to do something about it. And so, I don't know, I don't think there's any disagreement that they can't have a nuclear weapon. I think the question is, what do you do about it? And, we've had every American president says, oh, they can't have a nuclear weapon. This is the first American president that's actually trying to do something concrete about it. I don't know who would disagree with that. It's an important thing that has to be confronted. Ketegangan di Selat Hormuz kian memanas per Mei 2026. Saling serang terjadi berawal dari bentrokan militer AS dan Iran. Iran dilaporkan menyerang kapal perang AS dengan rudal drone, memicu serangan balasan Amerika Serikat terhadap tanker Iran dan fasilitas militer Iran. Situasi ini mengancam gencatan senjata yang belum juga terrealisasi. Saudara, situasi Selat Hormuz kian memanas. Kini Arab Saudi dan Kuwait mencabut pembatasan penggunaan pangkalan dan wilayah udara untuk Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz. Akankah langkah 2 negara ini jadi hambatan antara Amerika Serikat dengan Iran untuk mencapai kesepakatan damai? Lalu bagaimana Iran bersikap untuk mengamankan Selat Hormuz? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, ada Pak Ion Mahmudi. Dan juga ada pengamat intelijen keamanan Universitas Indonesia, ada Pak Stanislaus Rianta. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin ke Pak Ion dulu. Pak Ion, ini kalau kita lihat ya, Arab Saudi dan juga Kuwait, langkah yang kemudian dilakukan untuk membuka kembali Amerika Serikat, membebaskan Amerika Serikat kembali, ini bukannya malah memperkeruh keadaan yang saat ini kemarin sempat mereda begitu antara Amerika Serikat dan juga Iran. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, apabila kemudian izin dari Arab Saudi dan Kuwait ini berlangsung, maka tentu dampak yang akan terjadi adalah potensi perang akan semakin berkepanjangan karena Iran sendiri tidak mau menyerah dengan tekanan dalam kaitan diplomasi. Nah, diplomasi bom yang dilakukan oleh Amerika itu benar-benar tidak bisa diterima oleh Iran. Iran tidak akan melakukan persetujuan di bawah tekanan. Maka tentu dalam hal ini akan menjadi hambatan terbesar bagi Iran karena itu dianggap bahwa
Amerika melakukan negosiasi dan setiap negosiasi sedang berjalan on the table, di situ Amerika melakukan pengeboman. Dan saat ini kemudian kita lihat ya Saudi dan Kuwait yang awalnya pada operasi pertama ya Freedom Operation itu tidak mengizinkan, tetapi kemudian setelah itu dalam perdebatan yang sangat alot akhirnya diizinkan ya ini akan berpotensi dalam eskalasi. Tapi tentu kita akan lihat ya sejauh mana izin itu, apakah hanya airspace yang digunakan atau juga militer ya untuk dipakai ya sebagai pangkalan Amerika, pasukan dan juga alutsistanya di sana, atau sebagai manuver saja ya untuk bisa masuk ya sebagai overflight di wilayah mereka. Tetapi kalau kemudian diaktifkan kembali pangkalan militer yang sebelumnya sudah dikosongkan, ya ini tentu dianggap sebagai ancaman baru bagi Iran, bahwa ya dua negara itu, Saudi, Kuwait, dan tentu UAE ya, dianggap secara terang-terangan terlibat di dalam peperangan ini yang selama ini mereka mencoba untuk menarik diri untuk terlibat. Tapi apakah sudah dihitung ya sejauh itu izin dari Saudi dan Kuwait dalam hal mendukung ya operasi pembebasan yang dilakukan oleh Amerika. Oke, jadi apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan kalau dari kacamata Anda ya Pak Yon? Apa yang menjadi pertimbangan kemudian Arab Saudi dan juga Kuwait ini akhirnya mau membuka kembali pangkalan militer mereka untuk Amerika Serikat? Kalau menurut Anda, hal yang paling krusial yang menjadi pertimbangan dari kedua negara ini? Ya, dari pihak Amerika kan mengatakan bahwa ini adalah operasi terbatas ya, military operation, bukan perang ya, sebagai upaya, dan diyakinkan bahwa dengan operasi ini Iran akan mau menandatangani perjanjian ya yang sudah ditawarkan oleh Amerika. Tapi kan ketika melihat respon dari Iran ya nampaknya ini sebagai ganjalan utama bahwa Iran tidak mau ditekan dengan melalui operasi militer itu yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang disepakati ya. Walaupun Amerika hanya mengatakan itu sebagai operasi militer terbatas dan Arab Saudi Kuwait mengizinkan ya guna untuk mendukung jalannya perundingan. Tapi pertanyaannya apakah kemudian perundingan itu bisa terlaksana dengan baik di tengah-tengah tekanan operasi militer itu. Nah, dan Arab Saudi pasti juga berpikir tidak akan mengizinkan ya apabila eskalasi berkelanjutan dalam hal penggunaan wilayah mereka ya untuk operasi yang dilakukan oleh Amerika. Oke, kalau dari kacamata Pak Stanislaus selaku pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia, Pak Stanis, apa sebenarnya strategi yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat? Beberapa hari lalu mengatakan operasi militer sudah dihentikan, Epic Fury, kemudian kok delalah Amerika Serikat menyerang kapal tanker milik Iran, termasuk juga dukungan yang saat ini dilakukan oleh Arab Saudi dan juga Kuwait. Strategi apa yang saat ini tengah dimainkan oleh Amerika Serikat? Saya justru melihat bukan di perangnya, tapi di internal Amerikanya. Jadi tekanan dari masyarakat, terutama terkait tekanan politik, tekanan ekonomi, bahkan beberapa dari pihak Amerika mengatakan perang ini sangat mahal biayanya, kemudian dampaknya tidak seberapa. Ini mengakibatkan Trump harus tetap menjaga suasana perang dan meyakinkan bahwa Trump itu pemenang. Ini kan dia exit strategi Trump untuk meninggalkan Iran, terutama nanti menghadapi pemilu sela juga harus ada banyak prestasi yang ditunjukkan kepada masyarakat. Makanya Trump ingin menunjukkan bahwa perang belum selesai, permusuhan tetap terjadi dan dia menang. Padahal kalau kita melihat sebenarnya Amerika sudah 2 bulan ini belum berhasil mengalahkan Iran. Iran tidak kalah karena terbukti masih bisa melakukan perlawanan. Dan dengan menjaga situasi itu, maka Amerika ingin melibatkan pihak lain supaya tetap menjaga suasana ini dan supaya tidak dianggap kalah. Jadi ini nampak lebih banyak dari faktor internal Amerika sendiri sehingga Trump tetap menjaga suasana di Hormuz tetap panas sebenarnya. Oke, tapi yang justru bukannya sebaliknya ya, ketika memang Amerika Serikat dalam hal ini adalah Trump menjaga Hormuz tetap panas untuk menunjukkan bahwa perang ini belum selesai, kemudian Amerika Serikat masih punya kekuatan, tapi di sisi lain di internal Amerika Serikat sendiri
justru ini bukannya menjadi backfire terhadap Presiden Donald Trump dengan reputasinya yang justru semakin tergerus? Ya, ini kan sudah terbelah memang, terbelah suasana di Amerika. Tidak seperti di Iran yang justru malah semakin kompak bersatu. Bahkan ketika ada pendaftaran milisi, udah hampir semua orang di Iran, orang dewasa mendaftar milisi dan kompak untuk melawan Amerika. Tapi di Amerika berbeda. Sebagian pihak mengatakan ini bukan perang Amerika, ini perangnya Trump. Kemudian banyak protes juga terkait biaya. Tapi ketika Trump nanti meninggalkan Iran dengan kekalahan, itu akan lebih memalukan lagi. Karena biaya sudah sangat besar, kemudian sudah berhari-hari tidak bisa mengalahkan Iran, maka tetap Trump berupaya agar dalam perundingan ini harus dimenangkan oleh Amerika. Jadi beberapa pasal-pasal yang diajukan Iran itu tidak boleh terlalu memenangkan Iran, tapi juga tidak boleh mengalahkan Amerika. Jadi Amerika melakukan tekanan-tekanan, termasuk dengan melakukan upaya bom dan lain-lain. Jadi menjaga Hormuz tetap panas ini salah satu strategi Amerika supaya tidak kalah di mata publik di Amerika. Bagaimana respon Pak Yon melihat perspektif dari Pak Stanis yang mengatakan Trump menjaga Hormuz tetap panas untuk bisa menjaga internal dari Amerika Serikat sendiri? Ya, memang kan betul ya bahwa Amerika sendiri kan ingin menyampaikan kepada publik ya di dalam termasuk juga publik internasional bahwa negara-negara Teluk itu mendukung apa yang dilakukan oleh Trump dalam upaya untuk membebaskan Selat Hormuz. Jadi upaya untuk menegosiasikan dalam tanda kutip memaksa meyakinkan Saudi dan Kuwait untuk menerima dibuka ya penggunaan pangkalan militer ya mereka untuk operasi militer ya yang itu sebagai operasi sementara sebenarnya kan bukan dianggap. Trump juga mengatakan ini bukan perang, ini kan hanya operasi militer untuk kemudian memberikan tekanan kepada Iran. Nah, dalam hal ini juga kita bisa membaca tentu Saudi dan Kuwait juga punya strategi ya, tidak mudah begitu diseret oleh Amerika. Bisa saja permintaan Trump ini dalam hal permintaan terakhir lah, begitu ya. Dalam hal ini begitu ya bisa menerima permintaan Amerika. Setelah itu no more gitu ya, tidak ada lagi permintaan dan yang dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan ya Trump dalam penguasaan dan pembebasan Selat Hormuz. Karena yang membuat Selat Hormuz itu ditutup itu kan karena Trump itu sendiri. Karena sebelum perang Selat Hormuz itu terbuka dan bebas gitu ya. Tapi setelah perang justru Selat Hormuz ini menjadi tertutup ya. Kalau kemudian tujuan perang itu untuk membebaskan Selat Hormuz, saya kira itu bukan capaian karena sebelum perang Selat Hormuz sudah dibuka begitu. Sekarang nggak ada masalah. Ya, sebagai kreditnya Selat Hormuz sudah dibuka dan bebas. Saya kira kan ini jauh dari esensi kemenangan perang yang digaungkan ya Amerika dan juga Israel di awal-awal perang. Saya menganggap ya bisa saja permintaan ke Arab Saudi dan Kuwait itu sebagai permintaan terakhir lah dari Trump sebagai negara bersahabat, tolong untuk hal ini ya bisa dipenuhi dan dia berjanji saya kira tidak akan mengarah kepada perang yang lebih besar. Oke, jadi Anda melihat ini merupakan permintaan terakhir lah, no more lagi lah Trump soal ini begitu ya. Nah, bagaimana kalau menurut Pak Stanis? Ya, sebenarnya ini kan sudah perubahan intensi ya. Sejak pertama kali perang kan Amerika isunya adalah nuklir, uranium. Tetapi ketika sudah mulai masuk ke minggu kedua, minggu ketiga, sekarang sudah berpindah ke Selat Hormuz. Sekarang isunya sudah bukan uranium lagi, tetapi sudah masalah Selat Hormuz yang mengganggu ekonomi dunia dan lain-lain ini. Amerika nampak bahwa perang ini tidak jelas. Perang yang tujuannya tidak jelas, maka hasilnya juga tidak akan jelas. Maka dia ingin membuat ini semakin jelas, maka dengan mengajak beberapa negara, kemudian dia juga perjanjian-perjanjian ini diatur seenaknya Amerika, tidak mengakomodir kepentingannya Iran, ini nampak semakin tidak jelas. Tapi ini melihat bahwa sebenarnya kalau kita melihat ini semua secara lengkap, ya sebenarnya Amerika kalah atau Amerika tidak bisa mengalahkan Iran. Dan ini membuat malu Trump, maka segala upaya akan dilakukan Trump supaya dia tidak malu. Ini kan penting sekali menjaga citra Trump supaya di pemilu setelah kemarin tidak kerepotan. Apalagi Trump juga di
ada kasus yang ini sangat merepotkan dia, maka menjaga situasi tetap panas, isunya tetap dia menang perang, itu kan penting bagi Trump. Oke, tapi kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa baru sekarang Arab Saudi dan juga Kuwait membuka lagi akses bagi Amerika Serikat ketika Amerika Serikat dan juga Iran ini sedang menjajaki kesepakatan damai. Apa yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang? Apa pemicunya, Pak Stanis? Ya kan tidak hanya Arab dan Kuwait yang baru sekarang ini mulai berkomunikasi. Cina juga baru sekarang ini berkomunikasi secara terbuka dengan Amerika, dengan Iran. Ini kan sebenarnya ketika sudah ada arah menuju perdamaian, maka banyak pihak akan membantu. Jerman juga kan, Prancis juga sudah mulai mau mengirimkan kapal. Ini saya kira upaya-upaya banyak pihak untuk segera mendamaikan situasi dan Selat Hormuz segera dibuka. Jadi tujuannya ketika dibuka itu sebenarnya bukan untuk perang, tetapi untuk berdamai. Saya yakin bahwa semua arahnya ke situ, tetapi tidak untuk membantu Amerika secara terbuka kemudian untuk membantu perang melawan Iran, tidak. Tetapi untuk tujuannya adalah membuka Selat Hormuz. Oke, tapi kalau saya bertanya ke Pak Yon, jadi sebenarnya bagaimana sih sejarah hubungan antara Uni Emirat Arab begitu ya, dalam hal ini adalah Arab Saudi, kemudian adalah Kuwait dan juga Iran. Ada friksi-friksi yang kemudian harus dijelaskan kepada pemirsa. Mengapa kemudian akhirnya Kuwait dan juga Arab Saudi membuka untuk Amerika Serikat? Ya, memang kan konstelasinya berubah-ubah ya. Sebelum Ayatollah berkuasa, Shah Iran itu adalah pendukung utama Amerika dan Israel. Sementara negara-negara Arab adalah konfrontasi dengan Amerika dengan Israel. Tetapi kan situasinya berubah. Sekarang Arab bersama dengan Amerika dan Israel, kemudian Iran memusuhi. Tetapi itu terjadi perubahan setelah perang Amerika Israel dengan Iran, bahwa ternyata negara-negara Arab juga tidak mau sepenuhnya dijadikan korban oleh Amerika dalam kaitannya perang ini. Sehingga semua saya kira di regional itu sudah mulai berpikir secara rasional, mengukur ya untung ruginya, resiko-resiko dihadapi apabila harus mendukung Amerika. Nampaknya Trump saja yang kemudian secara emosional gitu ya memaksakan perang ini, dan ketika akan mengakhiri ini nanti kan ada photo session itu dalam mengakhiri perang ini. Trump inginnya di belakang Trump itu ada negara-negara Arab yang tetap mendukung atau dan bersamanya, walaupun secara psikologis negara-negara itu sudah tidak happy lagi begitu ya dengan Trump. Tetapi kan ini strategi untuk menyelamatkan facing the face ya Trump itu sendiri, dan dengan itu negara-negara Arab berpikir bahwa perang akan diakhiri, kemudian juga negosiasi itu akan menghasilkan ya saya katakan tadi ini adalah permintaan terakhir gitu ya. Trump mungkin dengan mengatakan please gitu ya, saya berjanji bahwa ini terakhir dan semua akan baik saja, Hormuz akan dibuka kembali. Saya kira itu, tapi kalau mengajak untuk berperang pasti akan ditolak oleh negara-negara Arab. Oke, termasuk juga apa yang disampaikan oleh pihak Iran kalau memang perang ini perang yang dipaksakan. Itu artinya Kuwait dan juga Arab Saudi juga terpaksa. Menurut Anda seperti itu? Ya akan, dan mereka juga nggak akan terlibat dalam suatu posisi yang memaksa mereka begitu ya berperang, sementara strategis ya mereka melihat itu tidak menguntungkan mereka. Iran sendiri kan juga mengatakan klaim Amerika bahwa kehancuran itu telah nyata ya, tentara dan juga balistiknya sudah hancur, tetapi kan Menteri Luar Negeri mengatakan tidak, sebaliknya kami sudah kondisinya 120% ya, dibanding sebelumnya begitu ya, kekuatan yang kami miliki. Nah ini kan juga perang urat saraf juga dilakukan, dan apakah negara-negara Arab mau bersama Amerika dalam kondisi seperti ini? Dan kondisi memang perang harus dan akan disudahi, tetapi bagaimana menyudahi itu saya kira yang sedang dinegosiasi ya dalam perundingan beberapa hari ini.
Oke, jadi formulasi untuk menyudahi perang ini inilah yang kemudian sedang digodok bersama begitu ya, tidak hanya oleh Amerika Serikat dan juga Iran, tapi kemudian juga negara-negara teluk di sana begitu harus berstrategi. Kalau Pak Stanis sendiri melihat, apakah pemicunya salah satunya Amerika Serikat ini dalam tanda kutip memanas lagi di Hormuz adalah oke ini permintaan terakhir dan segala macam. Tapi dibentuknya Badan Pengendali Hormuz yang dikatakan oleh Iran ini justru membuka membuka perang lagi di Selat Hormuz semakin tajam dan juga semakin memanas. Ya, ini kan sebenarnya kegagalan Amerika untuk berperang. Di dalam ilmu perang kan sebenarnya kalau kita bisa mengenali musuh kita dengan detail, maka kita bisa mengalahkan. Tapi Amerika tidak bisa melihat bagaimana Iran saat ini. Bahkan ketika Amerika melakukan klaim telah menghancurkan Iran, ternyata kita lihat di media beberapa hari ini ada bocoran dari CIA yang mengatakan bahwa kekuatan Iran itu 70% masih utuh. Bahkan sekarang milisi mulai bergabung. Ini menunjukkan sebenarnya Iran makin solid di dalam perang ini, sementara Amerika malah makin tidak solid, makin banyak pertentangan untuk Trump. Nah, akhirnya strategi Trump itu berubah-ubah, labil. Dari sejak pertama mau melakukan serangan udara, mau pendaratan di darat, di pantai, kemudian serangan macam-macam itu tapi tidak pernah dilakukan. Atau mungkin hanya nyaris, hanya kecil saja. Sehingga dramanya berubah-ubah terus, serinya berubah-ubah sampai sekarang mau membuat Badan Pengendali Hormuz ya pasti tentu ditolak. Karena Amerika ya siapa dia, ini kan di kawasan Timur Tengah, dia bukan siapa-siapa di situ, kenapa mau membuat seperti itu. Dan pasti akan banyak ditentang. Jadi saya kira ini drama-drama ini sebenarnya adalah bentuk ketidakkonsistenan Trump atau bentuk kepanikan Trump yang tidak bisa mengalahkan Iran. Oke, jadi ya kalau kita lihat memang dari awal perang ini dilakukan terlihat sekali inkonsistensi dari seorang pemimpin negara Amerika Serikat Donald Trump begitu ya untuk bisa melakukan penyerangan ke Iran. Tapi terakhir yang ingin saya tanyakan adalah soal formulasi apa sebenarnya yang bisa diterima oleh Amerika Serikat dan juga Iran untuk bisa secepatnya mencapai kata sepakat yang paling realistis menurut Anda, Pak Stanis? Ya, Amerika tentu ingin mengatakan bahwa dia bisa menang. Dia menang, kemudian Iran mengibarkan bendera putih, dan ini tidak bisa terjadi. Saya yakin Iran adalah negara dengan ideologi yang kuat dan siap untuk perang. Jadi tidak mungkin mengibarkan bendera putih, mendingan mereka gugur dalam peperangan daripada menyerah. Jadi ini sangat sulit. Saya kira nanti jalan terbaiknya adalah sama-sama menghentikan perang, kemudian jeda, tanpa batas waktu, kemudian semua saling mengklaim menang, itu yang akan terjadi saya kira. Kalau Pak Yon, bagaimana pandangan Anda Pak Yon, formulasi yang menurut Anda paling realistis saat ini bisa dijalankan oleh Amerika Serikat, tapi juga bisa diterima oleh Iran? Ya, tentu kan pilihannya adalah yang pertama, pilihan perang tidak lagi menjadi sesuatu yang diminati baik oleh Amerika atau Iran itu sendiri. Maka negosiasi menuju perdamaian itu yang kemudian sedang dikejar. Nah, bagaimana kedua-duanya bisa mencapai win-win solution bahwa Amerika juga tidak disebut sebagai the loser, Iran juga ya. Kemudian tidak menyerah kepada Amerika. Ini kan kuncinya. Dan salah satu aspek penting itu kan negosiasi tentang pengayaan nuklir itu. Bahwa Amerika tetap tidak ada pengayaan. Ya, siapapun akan berpikir bahwa ya, nggak ada yang mengatakan bahwa Iran capable. Nah, ini kan klaim yang dilakukan oleh Amerika. Termasuk juga bahan-bahan pengayaan yang akan diambil oleh Amerika, tapi Iran mengatakan ya itu diserahkan kepada negara ketiga, yaitu bisa saja ke Rusia. Nah, proses ke negosiasi nampaknya kan sudah mulai ada mencair ya, tidak pada tadi tekanan yang sebelumnya ya, no more uranium dan lain sebagainya, tetapi batas waktunya kalau Amerika 20 tahun, kemudian Iran menawar 10 tahun. Berarti kan sudah mulai titik-titik negosiasi yang harusnya itu bisa segera dicapai. Amerika sebenarnya nggak ada kepentingan kok untuk melarang pengayaan uranium karena kan jauh dari Amerika, tapi pasti yang menjadi hambatan adalah kepentingan Israel karena itu akan mengancam Israel. Nah, ini saya kira hal yang akan menjadi titik krusial dan dalam seminggu 2 minggu harusnya sih bisa tercapai
deal untuk penghentian perang. Oke, paling tidak seminggu 2 minggu ke depan kita harapkan kesepakatan ini bisa ada titik terang. Itu soal uranium. Lalu bagaimana dengan Hormuz yang tampaknya kedua belah pihak ini masih kekeh dengan pendirian mereka masing-masing? Ya, kalau itu sudah mulai disepakati, maka konsekuensinya Hormuz akan dibuka. Jadi ketika Iran mendapatkan jaminan bahwa Amerika tidak akan lagi mengulangi serangan ke depannya, kemudian Iran mau menegosiasikan masalah uranium, maka secara otomatis ya Hormuz akan dibuka. Saya kira posisi ini ya, Hormuz yang dibuka itu adalah yang ditunggu-tunggu oleh dunia internasional, sementara masalah nuklir kan ya sesuatu yang sebenarnya tidak penting ya, tapi Amerika sudah dianggap sebagai negara yang bertanggung jawab di atas tragedi penutupan Selat Hormuz. Oke, baik, terima kasih Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Pak Yon Mahmudi. Kemudian juga ada pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Pak Stanislaus Rianta telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam. selamat pagi.